bergerak tanpa izin, nanti kita kena marah pimpinan. Percuma saja mencegahku. Sebelum berhasil membalas bocah pemakai rantai itu, aku tak akan merasa lega. Biarpun kau telah dipermalukan olehnya, tapi kau jangan terlalu emosi. Dasar. Apa katamu? Sudah hentikan. Lagi pula dengan cara bagaimana kau mencari si pemakai rantai itu di seluruh Yorkshire ini, Ubo? Mengenai yang itu, aku akan mencari informasi. Sendirian? Sar, Apa boleh buat? Hai, aku kan masih belum bilang kalau aku menyetujui tindakan Ubo itu. Inilah cara satu-satunya, setuju? Kita mulai. depan. Belakang. Ternyata depan. Orang bertipe Kyoga, ternyata instingnya kuat juga. Aku akan sampaikan kepada pimpinan. Tetapi, kalian harus membereskan masalah ini. Dan kembali sebelum waktu berkumpul. Kau tak perlu berkata seperti itu terhadapku. Aku adalah pria yang paling tepat waktu di antara seluruh laba-laba. Mobilnya aku pinjam ya, Sar. Kau yang setir. Ah, Ubo, kalau tidak segera minum bir, nanti lintahnya keburu menetas. Celaka. Aku sampai lupa. Kita harus mampir di satu tempat dan minum banyak bir. Nah, ayo kita kembali. Gagal, HP-nya pun susah dihubungi. Ya, wajar saja. Mana mungkin dia masih hidup kalau lawannya adalah orang seperti monster itu beserta teman-temannya. Masih terngiang jelas di telingaku. Suara pria besar itu saat menaiki tangga sambil berteriak, "Di mana pemakai rantai itu?" Nyaris saja kita celaka. Seandainya kita terlambat kabur 30 detik saja, maka kita pun akan... Lalu bagaimana selanjutnya? Mula-mula, kita harus melapor pada bos. Walaupun disebut bos, tapi dia itu cuma anak kecil biasa. Ada yang lain. Orang yang sebenarnya mempekerjakan kita, dia adalah Like Nostrad, ayah anak itu. Yang sebenarnya memberikan komando adalah dia. Kemudian diterima oleh pimpinan. Selain pimpinan, tidak ada lagi yang mengetahui cara untuk menghubungi dia. Apa kita perlu mencari HP pimpinan? Kalau bos pasti dia tahu. Benar juga. Tampaknya kita harus memberitahunya, bos. Bos? Sekarang jam berapa? Jam 2 tengah malam. Hah? Lalu lelangnya? Dibatalkan. Batal? Kenapa? Tempat pelelangan diserbu oleh gerombolan perampok. Dan di peristiwa itu, Fish, Ivalenkov, dan Tochino telah tewas. Pimpinan juga tidak bisa dihubungi. Kemungkinan besar dia pun... Lalu muminya? Eh, Apa dicuri oleh perampok itu? Padahal aku sangat menginginkan mumi itu. Tak usah khawatir. Sepertinya komunitas telah memindahkan benda pelelangan ke tempat yang Begitu aman. ya? Syukurlah. Lalu kapan pelelangan berikutnya? Masih belum ada rencana untuk itu. Hah? Kenapa? Yang jelas, kami tidak bisa bertindak sendiri. Mohon perintahnya. Aku juga tidak mengerti tentang hal seperti itu. Ini tanyakan ke papa, nomornya tercatat di HP-ku. Sukuwara, tolong teleponkan. Kenapa aku? Karena aku pikir di antara kita semua, kaulah yang bekerja paling lama. Emang begitu? Tapi tak bisa. Aku bukanlah tipe yang cocok untuk jadi pimpinan. Apalagi kalau jadi pimpinan, aku harus mengurusi bocah seperti itu. Siapa yang mau? Yang jelas, sekarang waktu sudah mendesak. Kita harus memutuskan secara adil. Aku memilih Kurapika karena aku pikir kemampuannya saat menangkap perampok itu sangat hebat. Dan dia juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang sangat baik. Aku juga setuju. Aku akan beri dia satu suara. Kau saja jadi pimpinan, kumohon. Baiklah, aku akan menelponnya untuk mewakili kita semua. Dan setelah itu, biar Tuan Nostrad yang mengambil keputusan terakhir. Rasanya kurang pantas kalau aku tiba-tiba menelponnya begitu saja. Mohon bos memperkenalkan dulu. Iya.
Papa, ini Neon. Ada yang gawat. Gerombolan perampok menyerbu rumah lelang dan kemungkinan Dalton juga terbunuh. Lalu ada yang ingin bicara denganmu, mewakili pengawal yang tersisa. Datang secepat ini. Ini, Halo? Benarkah itu bahwa Dalton sudah terbunuh? Iya. Dia itu pemilik kekuatan Nen. Seharusnya ditembak 10 kali dengan peluru biasa pun dia tidak pengaruh. Lawannya adalah Gen Eirodan. Apa? Laba-laba itu? Saya adalah Kurapika yang mewakili para pengawal yang tersisa. Mohon beri petunjuk, apa yang harus kami lakukan? Mula-mula, aku ingin mendengar pendapatmu sebagai wakil. Kurasa secepat mungkin Nona harus segera dibawa pergi dari Yoksin. Karena dikhawatirkan kekuatan kami tidak akan cukup untuk melindunginya bila terjadi peristiwa yang tak terduga. Kau benar. Aku pun setuju dengan pendapatmu. Tapi, aku memikirkan juga keinginan putriku. Keselamatan Nona adalah prioritas utama. Rencana besok sore aku tiba di sana. Biar aku yang memberi pengertian pada Neon. Namamu Kurapika ya? Iya, Kuserahkan tugas Dalton kepadamu. baik. Perintahku yang pertama, teruslah awasi Neon sampai aku tiba. Baik. Sepertinya ayah Anda akan tiba di sini besok sore. asik. Nanti aku mau minta dibelikan banyak baju. Dan sebelum beliau tiba, Nona harus menunggunya di kamar ini dengan tenang. Padahal aku ingin pergi ke kasino. Baru saja, secara resmi Tuan Nosrat menunjukku sebagai pimpinan, dan aku menerimanya. Karena tugas ini telah kuterima, maka aku bermaksud untuk menjalankan kewajiban dengan segenap kemampuan. Kumohon, kalian bersedia membantuku. Aku permisi dulu. Sukuwara, ku minta kau memperketat penjagaan terhadap bos. Apa? Hei! Ayo main kartu, main 4 as ya. Lebih baik main cangkulan saja. Ini dia. Kepemilikan gedung tempat Ubo ditangkap itu adalah atas nama kelompok perusahaan Polio. Itu nama samaran untuk perusahaan milik keluarga Nostrat. Selain gedung itu, apakah kau tahu gedung apa lagi milik mereka di Yoksin ini? Tentu saja. Sekalian akan kuperiksa apakah ada catatan tentang di mana para anggota komunitas menginap akhir-akhir ini. Ya, ini resepsionis. Aku ingin tahu atas nama siapa kamar ini disewa. Ini situs Hunter. Kita bisa mendapatkan informasi seperti apapun. Bagaimana kalau Ubo juga berusaha mendapatkan lisensi Hunter? Berbeda denganmu, aku tak suka mempunyai uang. Semua yang kuinginkan kudapatkan dengan mencuri. Hebat sekali, cocok sebagai perampok. Ini dia. Selain gedung itu, ada 2 lagi gedung lainnya. Dan ada 3 hotel tempat anggota komunitas menginap. Kalau kau memeriksanya satu persatu, mungkin kau akan bisa menemukan pemakai rantai itu hari ini juga. Ini petanya. Cepatlah, kau buat perhitungan dengannya. Biar aku yang membereskan ini. Terima kasih. Aku berhutang budi padamu. Menjijikan. Tak usah memberi cium, beri saja aku uang. Bilang kan, aku ini orang yang tak suka membawa uang. Ubo, Apa? kau tak boleh lengah ya. Ah, pemakiran takkan kubiarkan lolos. Akan kucabik-cabik tubuhmu. Coba lihat ini. Apa ini? Situs informasi khusus untuk hunter profesional. Semua properti yang dimiliki oleh keluarga Nostra tercantum di daftar ini. Apa katamu? Tentu saja nama semua anggota organisasi, umur dan fotonya semuanya sudah tercantum. Tapi tampaknya orang yang baru seperti kami masih belum tercantum. Kamar ini disewa atas nama Deltorn. Tentu saja nama Deltorn juga ada dalam daftar ini. Kalau membandingkan daftar nama semua anggota dengan daftar nama penyewa hotel di kota Yokshin, maka dengan mudah kamar ini bisa ditemukan oleh mereka lewat data komputer. Hunter profesional. Orang macam apa mereka? Seandainya
lawan kita mengakses situs ini. Akan jadi gawat. Cepat, sewa kamar lain dan bawa bos ke sana. Kamar yang lain, sewa hotel yang sama boleh. Karena itu lebih cepat daripada susah payah mencari hotel lain. Tapi jangan menyewa dengan nama samaran. Pakai saja nama Senritsu atau Baso. Tak usah check out dari kamar ini. Aku mengerti. Bos, dan juga kalian, sama sekali tidak boleh keluar dari kamar itu. Kurapika, bagaimana dengan kau? Aku tinggal di sini. Betapa tenangnya melodi ini. Biarpun monster yang haus darah akan segera mendekat, tapi jantungmu sama sekali tidak kacau, bagaikan air yang tak beriak. Ayo pergi, tugas telah menanti. Tapi Aku akan baik-baik saja. Setelah pindah kamar, kita segera main kartu ya. Kekuatan lawan telah diketahui. Aku tidak akan mati begitu saja. Tolong jaga bos. benar juga, masih belum saatnya bagimu untuk mati. Aku percaya padamu. Nah, sekarang kita sudah punya berlian senilai 3 juta. Sisa uang 2,4 juta jeni. Lalu uang hasil adu panco 2,75 juta jeni. Total semuanya sekitar 8 juta jeni. Dengan cara apapun, uang ini harus bisa dilipat gandakan sehingga mencapai lebih dari harga pembuka game itu. Atau lebih dari 8 miliar. Adu panco ini jujur? Tidak. Karena itulah, aku telah menyiapkan rencana rahasia. Nah, ini adalah pelelangan bersyarat untuk berlian seharga lebih dari 3 juta jeni. Syarat untuk mendapatkannya adalah dengan adu panco. Siapa cepat, dia dapat. Hei, Kenapa? bukannya kau bilang kalau kau punya ide yang bagus? Ternyata sama sekali tidak ada bedanya dengan kemarin. Apa benar? Iya, ingat saja kemarin. Memang awalnya bagus, tapi di saat terakhir tidak ada yang mencoba. Hari ini juga, coba lihat. Bocah itu sudah mengalahkan 500 orang dalam adu panco. Katanya ada 20 orang lebih yang tangannya sudah patah. Dia itu manusia kera yang dibesarkan oleh gorila. Wow, kalau seperti ini tak akan ada yang berani mencoba. Tenang saja. Sejak awal memang itulah maksudku. Adu panco itulah umpan untuk memancing ikan yang lebih besar. Oh, minggir, biar aku coba. Kalau seperti ini, bagaimana caranya bisa adu panco? Bon, gantian, biar aku saja. Bukannya aku mengajak ribut, tapi aku kan tidak sesuai dengan persyaratan. Aku tahu. 5 juta tambah berlian. Dengan begini, kau tidak akan keberatan kan? Kalau bisa mengalahkan aku. Mulai ya, siap? Mulai! Ada lagi yang ingin mencoba. Wah, tidak ada yang mau. Apa boleh buat kalau begitu? Haha, kau kuat sekali. Aku salut padamu. 2 anak di belakangku lebih kuat lagi. Oh, kalau hari ini punya waktu luang, datanglah main sebelum jam 5. Apa ikan yang terpancing cukup besar juga? Baik. Aku akan bicara. Jangan bunuh aku. Yang menangkap perampok bukanlah anggota keluarga Nostrat, tapi pengawal, anak perempuan dari ketua Nostrat. Dia anak perempuan yang aneh. Kudengar dia suka mengkoleksi anggota tubuh manusia. Misalnya bola mata atau organ dalam tubuh. Lalu katanya ramalannya seringkali sangat tepat. Dan banyak sekali pelanggan yang berasal dari kalangan mafia. Bahkan ada juga anggota senior komunitas yang sering minta diramal. Beramal? Ternyata pimpinan memang benar. Di antara kami tak ada pengkhianat. Pelelangan bawah tanah. Itu adalah tempat transaksi berbagai benda ilegal antar mafia. Jadi adu panco itu ternyata cuma untuk promosi saja ya? Benda yang diperdagangkan memang khusus. Jadi harga transaksinya pun sangat mahal.
300 juta atau Coba kau 400 lihat. juta itu sudah biasa. Jadi kau sudah biasa ya? Apa benar kau ini belajar untuk jadi dokter? Diam kau. Wah, penuh hawa membunuh ya. Selamat datang para hadirin sekalian. Dengan ini, pelelangan bersyarat akan segera kami mulai. Dan pelelangan bersyarat kali ini adalah petak umpat. Begitulah. Petak umpet. Terima kasih. Terima kasih. Nah, hadirin sekalian, lihatlah baik-baik foto yang telah dibagikan pada kalian. 7 orang yang wajahnya ada di situ adalah target kali ini. Gadis ini. Tidak salah lagi. Gadis yang ikut adu panco itu ya? Persyaratannya adalah menangkap target dan menyerahkannya pada kami. Untuk setiap 1 orang target yang berhasil didapatkan, kami akan menukarnya dengan cek senilai 2 miliar jenny. 1 orang 2 miliar. Jadi kalau bisa menangkap ketujuh-tujuhnya berarti 12 miliar ya teman-teman. Jadi 14 miliar. Hidup atau matinya target tidak dipentingkan. Tentu saja cara menangkap dan hal yang lain semuanya bebas. Kalau berhasil menangkap, silakan hubungi nomor yang tertera di selebaran ya. Tetapi untuk biaya pendaftaran, Anda harus membayar 5 juta jenny. Yang tidak ingin ikut serta harap kembalikan lagi selebaran kepada petugas saat meninggalkan ruangan. 1 orang 2 miliar. Setelah itu akan kusebarkan fotonya. Bagi yang bisa memberi informasi akan diberi imbalan. Bagaimana? Kita harus ikut serta. Kalau bisa berhasil menangkap orang-orang itu, bisa mendapat uang banyak sekaligus. Iya kan? Kau yakin begitu, Gon? Kenapa? Kenapa kau pesimis begitu, Kilua? Kita sudah berusaha sejauh ini, jadi tidak bisa mundur lagi. Sudah kukira. Baiklah, ayo kita lakukan. 5 jenny. Ayo pergi. Hei, kalian berdua ini kenapa? Ayo kita segera mencari teman-teman. Tunggu dulu, Gon. Apa kau tidak merasa ada sesuatu yang aneh dari pelelangan tadi? Hah? Apanya yang aneh? Aku tidak tahu. Jadi kau benar-benar tidak tahu ya? Iya, sudah kuduga. Dengar ya, yang namanya pelelangan itu biasanya melelang benda. Aneh sekali kalau benda kali ini adalah cek. Kalau dipikir-pikir benar juga. Selain itu, kenapa di tempat pelelangan ada ringnya ya? Mungkin tadinya mereka berencana menggunakan ring itu untuk melakukan pelelangan bersyarat, seperti halnya yang kita lakukan. Oh, begitu. Tapi tampaknya mencari target tersebut begitu penting, sehingga rencana mereka terpaksa diubah. Namun mafia tidak sanggup menanganinya. Karena itulah mereka mengadakan pelelangan dan memberikan imbalan yang besar dengan tujuan mengumpulkan bala bantuan. Mafia itu sangat ingin menangkap mereka. Tidak peduli berapa uang yang dikeluarkan. Kenapa? Kami tidak tahu sejauh itu. Tapi aku bisa menyimpulkannya. Kalau mafia sampai beraksi seperti itu, ditambah lagi tak bisa dilaksanakan pelelangan tadi sesuai rencana. Dari 2 hal ini, hanya ada 1 jawaban yang mungkin. Benda yang seharusnya dilelang di pelelangan bawah tanah telah dicuri. Mereka ini pasti gila ya. Berani-beraninya mencuri benda berharga mafia. Tetapi, aku bisa menduga siapa gerombolan yang bisa segila itu. Aku tahu. Gen Eriodan. Tepat sekali. Jadi orang-orang ini adalah Gen Eriodan. Bukannya tanpa alasan 1 orang dinilai seharga 2 miliar. Gon, segera hubungi Kurapika. Katakan, kita telah menangkap ekor Gen Eriodan. Baiklah. Sendirian ya? Aku kagum. Kau mau mati di mana? Aku akan membunuhmu di tempat yang kau inginkan. Lebih baik di alam terbuka agar tidak menyusahkan orang lain. Karena jeritan kematianmu pasti sangat memekakan.
HP-nya tidak diangkat. Mungkin dia sedang tidak bisa menjawab telepon. Tetapi sekarang kan sedang berkeliaran gerombolan seperti ini. Kalau Kurapika pasti dia sudah mengawasi gerakan Reodan. Benar juga. Dia bilang sekarang dia sedang bekerja sebagai bodyguard. Mungkin itu adalah pasukan pengawal VIP. Dan karena dia sedang memburu mata merah. Kalau begitu, mungkin dia terlibat dengan kasus pelelangan bawah tanah itu. Aku rasa semua itu kurang tepat. Kalau benar lawannya adalah GN Reodan, pasti Kurapika sendirilah yang melibatkan diri dengan sengaja. Bahkan bisa jadi dia sudah menyiapkan satu rencana. Semoga saja begitu. Ayahku. Dia pernah membunuh seorang anggota Reodan karena pekerjaan. Tapi setelah itu dia mengumumkan suatu hal yang aneh. Ternyata ini bukan pekerjaan yang mudah. Begitu katanya. Kalau ayah sampai bilang begitu, itu merupakan pujian besar bagi lawannya. Saat itu, ayah berkata kepada kami, jangan berurusan dengan Reodan. Pernahkah kau menceritakan pada Kurapika? Tidak, lagi pula tidak ada artinya. Persoalannya apa yang akan kita lakukan sekarang? Begitulah. Tiap satu orang akan dinilai dengan 2 miliar. Tetapi target adalah GN Reodan. Aku akan berusaha. Kita terlanjur masuk ke dalam lubang. Jadi sudah tidak mungkin untuk kita mundur, ya kan? Berpencar untuk mencarinya. Hah? Sepertinya kau tidak puas dengan strategiku ya? Sebenarnya bukan begitu. Cuma masalah persentase keberhasilannya saja. Bagaimanapun juga yang kita cari adalah perampok. Kecil kemungkinan mereka masih berkeliaran di tengah banyak orang begini. Padahal mereka tahu kalau sedang diburu mafia. Kau tahu sendiri kan? Untuk mendapatkan informasi mengenai laba-laba di situs Hunter, biayanya 1 miliar. Dan informasi khusus mengenai tiap anggota Reodan pasti biayanya akan lebih mahal lagi ya. Berarti kita berusaha sendiri untuk mencari informasi tentang mereka, begitu? Itu ya. Baiklah. Halo, bagaimana kabarmu? Hei, coba kau lihat. Suasana di sini ramai sekali ya. Aku suka sekali datang ke sini. Aku ada di lokasi A. Target tidak terlihat. Bagaimana di sana? Aku di lokasi B. Target juga belum ditemukan. Kilua, bagaimana denganmu? Hah? Di sini juga sama. Sedikit pun tidak terlihat batang hidung laba-laba. Wah, sudah membuang waktu 4 jam. Ternyata tak ada hasilnya. Ya, sudah aku kira begini jadinya. Kalau begitu, lakukan strategi berantai. Strategi seperti itu mana bisa dilakukan ke orang yang cuma sedikit. Yang membuat susah karena tidak ada informasi. Oh iya, Kurapika sudah bisa dihubungi. Belum, sepertinya HP-nya sedang dimatikan. Begitu ya. Padahal kalau dia pasti memiliki informasi yang lebih rinci. Itu kalau dia mau memberitahukan pada kita. Apa maksudmu? Sudah pasti dia akan memberitahu. Apa benar? Tetapi kelihatannya dia tidak ingin meminta bantuan kita dalam menyelesaikan urusannya ini. Kalau tidak begitu, pasti dia sudah menghubungi kita. Pokoknya, sekarang kita coba saja melakukannya sendiri. Saat kita sungguh-sungguh ingin memberinya bantuan, pasti kita bisa menghubunginya. Begitu juga sebaliknya, saat Kurapika benar-benar membutuhkan bantuan, dia juga pasti akan menghubungi kita. Begitu kan? Ayo kita mencoba mengecek home kode kita masing-masing untuk memeriksa apakah ada informasi yang berguna. Baik. Oh, wah, sudah keluar. Wah, hebat. Warnanya benar-benar putih. Apa ini semua telur lintanya? Hihihi, menjijikkan. Matahari di langit, tumbuhan di bumi. Tubuhku terlahir dari air, jiwaku terlahir dari langit. Kupermandikan kedua tangan dan kakiku dengan cahaya matahari dan cahaya bulan. Kubasahi tubuhku dengan karunia dedaunan hijau. Kuserahkan tubuhku pada angin yang berhembus di daratan ini. Kuucapkan terima kasih pada leluhur keajaiban yang ada di sini. Semoga jiwaku selalu teguh setiap saat. Semoga suku Kuruta tetap abadi dan terpuji bersama bola mata merah ini. Sedang apa kamu di sini? Sudah menunggu lama ya? Aku mau tanya satu hal. Kau bukanlah pengguna nen biasa. Nen yang terkandung di dalam rantai itu. Di dalam nenmu, aku merasakan suatu maksud tertentu.
Siapa kau sebenarnya? Jawab. Siapa kamu? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada yang akan kutanyakan padamu. Apa kau masih ingat orang-orang yang telah kau bunuh? Sedikit ingat. Kalau lawannya memang mengesankan, kurasa aku tak akan melupakannya. Ya, itu tergantung dari kemampuan lawan. Apa itu artinya kau membalas dendam? Siapa yang ingin membalaskan dendamnya? Suku Kuruta. Aku tak ingat itu. Itu adalah suku kecil di daerah Rukuso yang memiliki mata merah. Suku yang kalian serang sekitar 5 tahun lalu. Mata merah? Apa itu? Nama permata ya? Maaf, aku tidak ingat. Tapi kalau itu terjadi 5 tahun yang lalu, tak salah lagi, aku pasti juga ikut serta. Hanya saja aku tidak bisa mengingatnya. Saat membunuh orang yang tak bersalah, sebenarnya apa yang ada dalam pikiranmu dan apa yang kau rasakan? Aku tak merasakan apa-apa. Kurang ajar. Ganti dengan nyawamu. Karena terkadang orang sepertimu lah sehingga aku tak bisa berhenti untuk membunuh. Akan kuberitahu kau, kegembiraanku yang terbesar adalah membunuh orang yang datang untuk membalas dendam padaku. Seperti dirimu itu. Rasakan ini. Rantai itu berbahaya. Entah sulap apa yang dia gunakan. Di dalam rantai itu terkandung dan yang melebihi batas kewajaran. Serangan frontal. Lumayan juga kau. Sungguh mengejutkan. Padahal dia telah menerima pukulanku. Tapi masih saja memiliki tenaga untuk balas menyerang. Tapi tangan kirinya pasti hancur. Tidak terluka. Seharusnya orang yang mampu menahan pukulanku hanyalah pemilik tipe Nenkyoka yang bisa memperkuat tubuhnya dengan aura. Aku mau tanya, apakah pukulanmu tadi menggunakan kekuatan penuh? Tenang saja, itu tadi baru 20%. Baiklah, sekarang ku tingkatkan sampai setengah kekuatanku. Sepertinya kau memiliki kegesitan yang lumayan juga, tapi... Kau mau bilang ya, kalau aku menyesal karena tidak membelenggumu dengan rantai saat lengah barusan. Berhentilah main-main, tunjukkan kekuatanmu. Buang-buang waktu saja. Baiklah, akan kutunjukkan kekuatan penuh. Iya. 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 Hawa keberadaan menghilang. Apakah ini? Kali ini kuhancurkan kau. Tak ada seorang pun yang sanggup menerima Big Bang Impact yang kukeluarkan dengan kekuatan penuh. Tapi ku beri kau pujian. Seharusnya serangan tadi bisa mematahkan tulang punggungmu. Tetapi kecepatan reaksimu itu menakjubkan. Sepertinya dari sudut matamu kau telah melihat perubahan gerakan kabut pasir penerbangan. Sepertinya aku meremehkanmu. Tidak kusangka, tipe orang sepertimu ternyata mampu menggunakan In dengan kepala dingin di tengah pertarungan seperti ini. Tapi, yang bisa menggunakan In bukan hanya kau saja. Apa? Rantai ini adalah perwujudan dari aura yang kubuat dengan seluruh kekuatan Nen yang kumiliki. Rantai ini pun terbuat dari In. Jadi kau terus mempertahankan wujud rantai Nenmu ini agar orang mengira ini adalah rantai sungguhan. Dengan berpura-pura menjadi pengguna Nen tipe Sosa yang mampu mengendalikan rantai, maka perhatian lawan hanya akan tertuju pada rantai yang terlihat olehnya saja. Terbukti sekarang. Penangkapan sukses.
Dia mampu menguasai kemampuan tipe Kyoka dan tipe Gugengka sepenuhnya di saat bersamaan. Itu tidak mungkin. Seharusnya kemampuan yang bisa dikuasai sampai 100% hanyalah tipe kemampuan yang merupakan bawaan sejak lahir saja. Wajahmu menunjukkan kalau kau belum bisa percaya. Akan ku beritahu sebelum kau mati. Aku yang sekarang adalah tipe Tokushitsu. Kurapika, kau. Kalau matamu menjadi merah, apakah kekuatan auramu akan bertambah dengan drastis? Coba lakukan upacara pengamatan air. Sekali lagi. Saat mataku menjadi merah, aku berubah menjadi Tokushitsu. Mata itu, aku ingat sekarang. Di suatu daerah pedalaman, tinggal orang-orang yang matanya menjadi merah kalau sedang dalam keadaan marah. Pimpinanku saat itu tertarik akan hal itu. Pekerjaan yang sangat sulit, karena mereka kuat. Jadi kau orang yang masih tersisa. Kalau begitu ayo kita lihat, mana yang lebih kuat, dendammu atau tenaga monsterku. Ternyata sifatmu benar-benar khas tipe Kyoka ya. Tapi justru itu yang akan mengakhirimu. Ku peringatkan sekali lagi, urungkan saja. Biarpun kau berhasil melakukannya, tidak akan ada yang kau dapatkan. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan tangan yang berlumuran darah. Kau tidaklah cukup kuat untuk terus hidup sambil menanggung beban seperti itu. Ini adalah kesempatan yang terakhir. Urungkan saja. Urungkanlah niatmu untuk membalas dendam. Tak bisa putus. Tak mungkin. Aku yang bertipe Tokushitsu sekarang mampu menggunakan kekuatan nen tipe manapun hingga 100%. Kekuatan nen tipe manapun hingga 100%. Aku bisa melawannya. Tanganku yang patah ini pun dengan kekuatan Kyoka akan meningkatkan kemampuan pemulihan diri. Langsung pulih total. Tulang yang tadi sudah patah dan remuk pulih kembali. Rantai ini, Chenjel, sudah kubuat agar membelenggu tubuh laba-laba yang tertangkap dan menjatuhkannya ke dalam Zetsu. Jadi karena itu aku tak bisa mengeluarkan auraku sama sekali. Orang yang terbelenggu dalam rantai ini hanya bisa terlepas dengan cara memutuskan rantai ini dengan kekuatan fisik. Kalau kau yang memiliki kekuatan terbesar dalam Ryodan saja tidak mampu memutuskannya, maka anggota Ryodan yang lain pun tidak akan bisa. Jatuh dalam keadaan Zetsu, ini benar-benar gawat. Aura adalah sumber kekuatan Nen. Kalau aura sampai terkunci, aku pun tak bisa mengeluarkan kekuatan Nen sepenuhnya. Pintar juga dia. Tampaknya kekuatan pukulanku yang sudah diperkuat dengan Kyoka lebih unggul dibanding kekuatan tubuhmu yang sedang tidak memakai Nen. Ini adalah informasi yang bagus. Sekarang aku tahu, asalkan bisa membelenggu seluruh anggota Ryodan, maka aku bisa mengalahkan mereka dengan tangan kosong. Ceritakan semua yang kau ketahui. Di mana temanmu berada? Bunuh saja aku. Kekuatan tipe apa saja yang dimiliki mereka? Bunuh saja aku. Ini benar-benar memuakkan. Rasa yang tertinggal di tangan, suara yang memekakkan telinga, bau darah, semuanya bisa membuatku gila. Tapi mengapa kau bisa melakukan hal seperti ini tanpa memikirkan atau merasakan apapun? Ayo jawab. Bunuh saja aku. Kesempatan terakhir. Aku telah membelitkan rantai di jantungmu. Kalau kau tidak mematuhi peraturan yang telah kutetapkan, maka rantai ini akan langsung bergerak dan meremas jantungmu sampai hancur. Dan peraturan yang telah kutetapkan itu adalah kau harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Asalkan kau bisa mematuhi itu, maka kau masih bisa hidup untuk sementara. Di mana temanmu berada? Mati saja kau, bodoh.
Tidak ada hasil. Apa? Begitu juga denganku. Sama sekali tak ada informasi atau pesan yang masuk dalam mailboxku. Gagal ya? Biarpun imbalan sebesar 2 miliar untuk tiap satu laba-laba itu mudah menggiurkan, tampaknya tidak mudah untuk ditemukan ya. Begitu ya? Karena yang paling dibutuhkan dalam pekerjaan seperti ini adalah jaringan informasi yang sangat luas. Biarpun kau bilang begitu, tapi kita sudah terlanjur membayar 5 juta. Memangnya ada cara lain untuk mendapatkan uang banyak? Kalau kita tidak memberi imbalan, tidak ada yang mau memberikan informasi yang berguna. Tapi kalau kita melakukan itu pasti akan masuk banyak sekali informasi yang tidak jelas. Untuk memeriksa benar tidaknya informasi itu bisa membuang waktu. Tapi bukan berarti cara itu tak bisa digunakan. Leorio, apa itu benar? Iya, kita batasi saja dengan jelas informasi yang kita butuhkan. Misalnya, mengenai tempat di mana Ryodan berada. Benar juga ya. Biarpun begitu, tetap saja akan datang informasi yang tidak jelas. Yang mau cari untung dan mungkin juga dari orang yang salah lihat. Mengenai itu, kita bisa memilih informasi yang didapat sedikit mungkin, tergantung pada di mana tempat saksi mata Ryodan. Di dalam situs berita, tidak disebutkan informasi mengenai tempat kejadian. Bila ada yang melihat Ryodan dioksin, maka itu benar. Benar juga ya, tapi belum tentu Ryodan masih berada di kota ini. Iya, tetapi kemungkinan besar mereka masih berada di sekitar sini. Itu karena seluruh jalur transportasi, baik darat, laut, udara, maupun bawah tanah telah diawasi oleh mafia. Begitu ya? Kilua, pelelangan di Southern Peace itu dimulai tanggal 6 ya? Oh ya? Berarti masih ada 3 hari. Kalau dalam waktu itu kita berhasil menangkap 1 orang, maka kita bisa mendesaknya untuk mengatakan di mana tempat Ryodan yang lain. Dengan begitu kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Hah? Sejak kapan kau jadi semangat begitu, Gon? Untuk itu kita harus memberikan imbalan yang tinggi. Imbalan yang tinggi? Tapi yang kita miliki sekarang hanyalah permata. Padahal di net ada juga orang yang bersedia memberikan imbalan sebesar 8 juta. Kalau begitu, kita berikan imbalan 15 juta. Apa? Memangnya kita bisa dapat uang sebanyak itu dari mana, Gon? Rantai kemungkinan dari tipe Sosa atau Gugenka. Biarpun Obugin sangat membanggakan kekuatan yang dahsyat, tapi kedua tipe inilah yang kemungkinan paling besar bisa mengalahkan dia dalam pertarungan 1 lawan 1. Banyak orang bertipe Gugenka yang mengisi benda yang diciptakannya dengan suatu kekuatan khusus. Mungkin saja dengan itu kemampuan Ubu dibuat jadi tidak berguna. Sedangkan tipe Sosa bisa gawat kalau dia mampu mengendalikan tubuh Ubu. Baik, begini saja. Kalau sampai subuh nanti Ubu tidak juga kembali, kita ubah rencana. Ini bisa digunakan untuk mengakses situs Hunter. Ini benar-benar asli. Baiklah, dengan jaminan kartu lisensi Hunter, kami akan memberi pinjaman sebesar 100 juta Jenny. Batas waktu pengembalian 10 September dengan bunganya. Gon, kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Menggadaikan lisensi Hunter segala. Habis aku tidak mungkin menjualnya. Tapi kalau sampai disita karena tak mampu membayar, kau takkan bisa mendapatkan lagi. Habis mana mau uang memberi pinjaman sebesar itu. Bunganya juga pasti lebih tinggi. Nah, Tuan Gon, silakan tanda tangani di sini ya. Iya. Yang benar saja. Sudah. Terima kasih. Kalau begitu besok kami akan segera mengirim 100 juta Jenny ke nomor rekening yang Anda tunjuk. Terima kasih banyak. Nah,
Kalau sudah begini, berarti kita harus terus maju. Ayo kita maju. Iya. Maju ya. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada